dalam kesempatan kali ini dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam sesi 12 ini kita akan membahas tentang luas pada bangun datar. Tentunya nanti ini adalah tujuan akhirnya, tapi nanti pada kesempatan kali ini juga akan membahas tentang dasar-dasar dan bagaimana kita menemukan keliling, bagaimana kita menemukan luas secara konsep dasarnya. Intinya nanti masalah bagaimana rumus keliling, masalah bagaimana rumus luas harusnya semua mahasiswa sudah paham karena ini sudah dipelajari dari jauh-jauh hari. Cuman intinya dari materi ini adalah bagaimana kita mampu memahami konsep dari mana sih asal rumus itu. Sehingga kemudian ketika nanti menjelaskan ke siswa, itu dijelaskan, jangan hanya langsung memberikan rumus, tetapi dijelaskan dari mana asal rumus tersebut, dari mana konsep dasar dari rumus tersebut. Sehingga kemudian nanti ketika sudah tahu konsep dasarnya, kadang ketika melihat bangun yang tidak diketahui rumusnya, sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Itu kelebihannya. Nah, dari pengalaman yang kemarin, saya melihat yang pas praktek itu ternyata pas praktikum sehari minggu sebelumnya itu banyak yang langsung masuk ke rumus. Sehingga apa yang terjadi, kesannya nanti siswa hanya akan menghafal rumus. Oke, nah jadi dari pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep atau penanaman konsep keliling dan luas geometri bangun datar, khususnya nanti bangun-bangun datar yang beraturan di sini ya. Di mana indikator yang diharapkan selama proses perkuliahan atau selama proses minggu ini, mahasiswa tentunya mampu tahu bagaimana cara proses keliling, dan ini saya rasa sudah pada tahu. Terus mampu menghitung luas bangun geometri. Nah, ini harus diingat kembali karena memang ini sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Yang berikutnya mampu menjabarkan konsep rumus luas bangun datar. Nah, ini yang akan kita lebih perdalam sekarang. Dan kemudian yang terakhir adalah mampu mengimplementasikan dalam pembelajaran terkait penanaman konsep rumus bangun datar. Nah, jadi kata kuncinya adalah penanaman konsepnya. Oke, baik, berikutnya. Nah, saya akan mau mulai bertanya nih. Misalkan, jika saya minta, misalkan dianggap ini adalah suatu tanah. Kalau saya minta Anda untuk mengukur berapa keliling tanah yang berukuran seperti ini, apa yang Anda lakukan? Coba salah satu boleh raise hand atau boleh langsung menjawab. Apa yang Anda lakukan? Saya kasih Anda satu alat ukur, misalkan meteran atau alat ukur yang lebih panjang. Saya minta mengukur keliling dari bangun ini. Apa yang Anda lakukan? Coba salah satu menjawab. Saya ingin Anda mengukur kelilingnya, berapa sih keliling tanah saya, misalkan. Boleh? Masa keliling nggak bisa diketahui? Atau misalkan jangan yang inilah, yang ini saja. Misalkan saya minta Anda mengukur keliling ini, gimana cara melakukannya? Misalkan saya kasih, gimana? Coba, silahkan Desi. Dengan mengetahui panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Ya, jadi artinya kan saya kasih alat ukur atau meteran. Jadi artinya, misalkan kamu berdiri di sini, kan untuk mengetahui panjangnya kamu akan jalan keliling ke sini, terus kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, jadi kamu akan kembali ke dari mana awal kamu mulai mengukur tadi, ya itulah kelilingnya. Ya, jadi kalau tanah ini gimana caranya? Sama atau berbeda? Sama. Sama dengan, ya. Dari titik awal kembali lagi ke titik awal lagi. Ya, memang seperti itu ya. Jadi keliling itu adalah ya luas panjang dari pinggir-pinggir ini yang menutupi suatu daerah bangun datar. Jadi itulah yang namanya keliling. Misalkan di sini ada garis ke sini ya, ini tidak perlu diukur. Yang kita ukur adalah garis-garis terluarnya saja yang membatasi bangun datar tersebut. Ya, jadi itu yang harus disampaikan nanti ke anak. Jangan langsung rumus keliling segitiga, rumus keliling persegi 4. Nanti ketika dikasih tanah seperti ini bingung. Oh, ini nggak ada rumusnya. Padahal
tinggal bawa alat ukur keliling-keliling ketemu rumus panjang keliling. Nah, jadi jangan sampai nanti mengajarkan langsung ke rumusnya. Itu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa keliling itu adalah jumlah keseluruhan panjang sisi yang membatasi satu bangun. Jadi keseluruhan kita jumlahkan saja ini, tambah ini, dan seterusnya sampai kembali ke titik awal. Ini juga sama. Ini karena ini mungkin meliuk-liuk ya sama. Ini juga kembali ke titik awal. Ya. Jadi cara menjelaskannya nanti jangan langsung memberikan rumus. Jadi sebelum memberikan definisi atau sebelum memberikan rumus-rumus kita harus memberikan konsep dasarnya dulu. Jadi keliling adalah jarak perpindahan. Nah, dari titik lintasan awal sampai ke lintasan akhir. Nah, ini adalah bahasa yang cocok untuk yang terlihat tidak punya sisi. Padahal ini juga bisa dibilang ini adalah sisi atau pembatas dari suatu bangun data. Oke, kita lanjutkan. Ini saya lewati dulu. Nah, oh ya, saya ulangi yang tadi ya. Ini itu adalah konsep keliling. Oke. Misalkan ya, nah ini adalah menjadi tugas. Ya. Saya akan berikan ke kalian nanti tugas. Ini akan dikumpulkan dengan proyek yang sebelumnya. Jadi menentukan keliling lingkaran untuk menemukan nilai pi. Nah, keliling lingkaran tentunya akan seperti biasa kalau kalian menemukan suatu lingkaran, satu benda yang bentuknya lingkaran, Anda tinggal ukur aja pakai benang atau pakai apapun, berapakah keliling dari lingkaran tersebut atau berapakah misalkan tutup botol, gelas atau apapun. Nah, nanti kalian coba sebutkan di sini nama bendanya apa, misalkan tutup botol aqua, di sini gelas, di sini misalkan apa namanya jam dinding, di sini misalkan roda mobil atau roda motor. Nah, yang bentuknya memang mendekati bulat sempurna ya, jangan yang lonjong-lonjong, nanti tidak akan ketemu ya apa namanya konsep dasarnya. Nah, jadi isikan nanti 4 di sini benda, lalu kemudian ukur diameternya. Diameter tahu kan? Coba ada yang masih ingat nggak diameter? Jangan-jangan udah pada lupa. Apa diameter lingkaran itu? Dari mana ngukurnya? So, misalkan saya di sini tidak bisa divisualisasi ya. Jadi diameter itu adalah jarak dari ujung ke ujung, tetapi yang membagi dua lingkarannya. Tadi tidak sempat dimasukkan ininya. Nah, nanti diameternya diukur berapa panjangnya, tapi yang persis membagi dua lingkaran. Jangan sampai di pinggir nanti tidak menjadi diameter. Lalu kemudian keliling. Nah, setelah itu nanti yang kalian lakukan adalah ukur apa namanya dibagi keliling lingkaran tersebut dibagi diameter. Nah, berapakah hasilnya? Nah, nanti ketika melihat hasil ini, kalau kalian mengukurnya dengan benar, harusnya nanti akan terjadi keunikan di sini ya. Akan terjadi keunikan misalkan dengan berbagai jenis benda yang Anda ukur, nanti di sini akan terjadi keunikan. Nah, disitulah nanti konsep pi yang akan Anda temukan. Cuma di sini saya tidak akan bahas, ini nanti akan Anda temukan sendiri gimana konsepnya. Nah, sekarang, karena tadi sudah tahu ya, keliling itu artinya dari ujung ke ujung. Nah, misalkan sekarang konsepnya adalah luas, kita lari ke luas. Nah, contoh seperti ini misalkan. Bagaimana cara kita membimbing siswa menghitung luas daun seperti pada gambar di samping? Nah, ini kan daun. Kalau Anda cari rumus luas daun ini, nggak ada. Bangun datar yang beraturan itu yang memiliki bentuk seperti daun ini. Nah, apa yang dilakukan? Bisa bermacam-macam. Contoh, kita tentunya kalau yang sifatnya seperti tidak beraturan, pasti kita akan menggunakan nilai hasil akhir itu menggunakan nilai pendekatan, tidak persis sama. Contoh apa yang dilakukan, misalkan seperti ini. Siswa diminta meletakkan daun tersebut di kertas yang berpetak, yang memiliki anggaplah setiap petaknya itu adalah satu satuan luas. Nah, jadi nanti dari jumlah petak-petak ini, berapa yang tertutupi oleh daun ini, itu dihitung satu. Kalau misalkan yang tidak tertutupi, maka itu jangan dihitung. Jadi contoh misalkan ini ada kotak kecil nih. Jadi yang besar ini berarti 4, yang kecil-kecil ini misalkan yang ini nih kecil, tidak tertutupi, boleh ini diabaikan. Nah, yang dihitung ini lebih dari setengah, ini diambil. Ini diambil, dan terus saja semua. Nah, jadi nanti siswa itu bisa diminta berapakah
apa namanya, jumlah segi tempat atau jumlah persegi yang ditutupi oleh daun tersebut. Nah, misalkan ada 10, ya udah berarti misalkan satuannya 10 mm, berarti ya apa namanya, luasnya adalah 10 mm persegi. Atau misalkan satuan setiap kotak itu 1 cm persegi, ya udah berarti 1 cm kali 10 berarti 10 cm persegi. Nah, ini tentunya tidak persis, kalau diukur lebih teliti pasti nanti akan berbeda ininya hasilnya. Cuman perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, jadi untuk anak-anak SD kita bisa memberikan konsep ini. Jadi nanti mereka tahu bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena tentunya dalam kehidupan sehari-hari kan benda-benda itu lebih banyak tidak beraturan ya daripada yang beraturannya. Yang beraturan cuma sedikit, sisanya itu lebih banyak benda-benda yang tidak beraturan. Maka dengan konsep ini kita bisa ajarkan mereka bagaimana cara mengetahui luas. Nah, ini untuk dasarnya ya, sebelum kita masuk ke yang lebih spesifik. Oke, misalkan, jadi ingat ya, dasar dari rumus dari luas seluruh bangun itu biasanya menggunakan konsep persegi atau persegi panjang. Itu sebagai dasarnya. Nah, jadi nanti saya akan memberikan bagaimana proses ininya. Oke, Anda bisa melihat di sini misalkan Anda akan menanamkan konsep persegi luas, persegi panjang kepada siswa. Nah, seperti tadi bisa menggunakan kertas petak yang ukurannya persis sama. Biasanya nanti kan anak SD harus punya itu dalam belajar matematik. Nah, jadi misalkan Anda bisa contohkan saja atau misalkan bawa di papan tulis atau menggunakan PowerPoint. Jadi ada 2 buah persegi digabungkan, inilah yang digariskan sebagai persegi panjang. Kesininya cuma 1 dan kesininya cuma ada 2. Jadi bagaimana cara menghitung luasnya? Tinggal dihitung saja berapakah jumlah kotak itu. Jadi misalkan ada 2, ya udah berarti luasnya pasti adalah 2 dengan satuan luas, ya. Begitu juga misalkan di sini ke bawahnya, ke sampingnya 1, 2, 3, ke atasnya ada 2, 1, 2. Bagaimana menghitung luasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6. Gitu. Jangan langsung dikalikan 2 kali 3, nanti mereka nggak akan ngerti. Jadi hitung dulu. Nah, ini dasar dari 6. Nah, cara mudahnya, ya udah hitung saja 3 kali 2. Gimana kalau ke sini 1000, di sini 2000, kan susah ngitung satu-satu. Nah, tetapi kalau sudah dikasih tahu dasar konsepnya dari yang kecil-kecil, baru kemudian diberikan cara cepatnya, yaitu hitung panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggal dikalikan hasilnya. Nah, begitulah konsep dasar dari perhitungan luas dari persegi panjang. Nah, ini harus benar-benar dipahami luas persegi panjang ini, karena ini menjadi dasar dari perhitungan luas-luas dari bangun-bangun datar lainnya. Oke, ini misalkan. Ini harus dijawab ya. Boleh saya kasih waktu 1 atau 2 menit untuk mikir. Tentukan luas persegi tersebut. Nah, ini tidak menggunakan angka ya, tetapi menggunakan simbol huruf ya. Di sini A, di sini B, di sini A, di sini B. Berarti artinya panjang ini dengan panjang ini sama. Cuman ini dibagi menjadi 4 buah persegi atau 4 buah segi 4 ya. Ada yang persegi, ada yang persegi panjang, ada yang persegi juga gitu ya. Oke, misalkan ini saya mulai dulu lah. Untuk mengukur luas, ini persegi apa persegi panjang? Yang bangun yang nomor 4. Ada yang coba dijawab. Yang bangun. Persegi, Pak. Kenapa persegi? Kenapa persegi? Karena dilihat dari sisinya sama, Pak. Sama. Berarti cara mengukur luasnya gimana? B kali 4. B kali, dari mana dapat 4? Kan nggak ada angka di sini. Bagaimana cara menghitung luas? Sisinya kan ada 4, Pak. Ada 4 Enggak. sisi, Pak. Saya hanya ingin menanyakan yang nomor 4 saja yang ini. B kali, bukan, itu bukan keliling ya. Kalau B kali 4 itu kan keliling. Ini kita berbicara luas. Oh iya. Nah, gimana? B kali B. B kali B sama dengan? B kali B sama dengan? Nah, ini nih. 2B.
B kali B sama dengan 4 kuadrat gitu ya. Sama dengan 2B. 2B kali, Pak. Ada yang lain nggak? Coba, masa B kali B. Kalau nggak bisa, ini saya suruh balik ke SD. Coba, itu ada dedek yang kecil di bawah, coba ditanyain. B kali B berapa? Coba. 2B, Pak. 2B. Kalau B tambah B? B tambah 2B. 2B juga. Nah, berarti kan ada yang Berarti B salah. kuadrat. Nah, berarti B kuadrat. Gitu. Jadi ini harus dipalu dulu ini. Nah, ingat ya, berarti kalau B kali B itu B kuadrat. Kalau ditambah baru jadi 2B. Ya, harus ingat. Oke, jadi ini yang pertama. Oke, kalau yang ini berapa nih? Kalau yang ke satu. Jadi dicatat ya. Yang pertama bangun yang ini tadi B kuadrat, dicatat di buku masing-masing. Kalau yang ini nomor 1 gimana ukurannya? Panjang sisinya berapa? A atau apa panjang sisinya? A kali A. A kali A berarti? A kuadrat. Oke, catat. Kita sudah dapat luas antara 1 dan kedua. Berarti tadi yang ini B kuadrat, ini A kuadrat. Nah, sekarang yang kedua apa? Yang kedua. Sisi yang bawah apa? B kali A. B kali A berarti? B kali A berarti? Nah, ini nih banyak lupa ini. B kali A berarti? AB. Berarti AB ya. Oke, jadi ini tadi B kuadrat, ini tadi A kuadrat, ini tadi AB, karena ini sama dengan ini juga pasti ini juga AB kan. Nah, berarti tinggal dijumlahkan saja luas dari persegi ini, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB tambah AB jadi 2B. Apa? AB 2AB. tambah AB 2AB. Ya, ini saya kayak ngajar anak jadinya ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, ini nih ya. Nah, jadi sebelum kita ngajarin lebih luas, itu tadi satu-satu dulu. Luas 1 tadi A kuadrat, luas keempat B kuadrat, luas kedua AB, luas ketiga AB, ini dijumlahkan jadi 2AB. Ini dapat. Ini hanya ngetes saja. Mengingat kembali, kalau nggak gini ya lupa. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau gurunya tidak ingat konsep, anaknya jadi nanti sesat. Oke, ini pengetahuan. Oke, saya lanjutkan. Saya masuk ke segitiga ya. Ini definisi. Nah, oke sekarang saya akan minta sekarang ya. Ini kan apa namanya? Ini persegi panjang. Nah, kalau sekarang saya minta Anda apa hubungan segitiga itu pada yang pertama ya, ABD pada yang pertama dengan persegi ini, apa hubungannya? Hubungan luasnya maksud saya ya. Kalau dibandingkan luas segitiga ini dengan luas persegi ini, gimana perbandingannya? Persegi adalah 2 kali dari Jadi kalau segitiga. persegi itu setengahnya dari segi dia. Nah, setengahnya dari persegi atau persegi panjang ini. Jadi nanti harus tahu. Jadi kalaupun kalian tidak tahu rumus dari segitiga, tinggal melihat dari konsep ini saja. Ya. Nah, jadi kalau sudah tahu berarti ini kan setengah dari persegi ya. Berarti tinggal Anda kalau rumus persegi kan ini misalkan AB kali BC. Berarti setengah kali AB kali BC. Nah, tetapi di dalam segitiga dia karena ada alas dan tinggi, makanya dia bilang setengah alas, setengah luas ABCD. Nah, ini awalnya kan ABCD. Nah, cuman tadi kan AB, terus AD. Nah, ini dikatakan alas, ini dikatakan tinggi. Cuman terserah mau pakai istilah alas atau tinggi tidak masalah. Mau menggunakan bayangan ini saja ya juga nggak masalah. Makanya karena konsep dasarnya adalah setengah dari luas ABCD. Sehingga asal muasal dari
rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi dari sini. Alasnya adalah ini, tingginya adalah ini. Paham? Jadi kalian tidak perlu menghafal rumus. Jadi kuncinya adalah ingetin persegi panjang aja. Coba aja mikir ke persegi panjang setiap lihat bangunan. Oke, ini saya coba. Nah, ini nih misalkan. Kira-kira bagaimana nih menurut Anda? Yang pertama lah A, B, C. Yang pertama nih, segitiga yang ini nih. Ini kan tadi saya tunjukkan apa namanya perseginya atau persegi panjangnya. Misalkan ini nih nggak kelihatan persegi panjangnya. Luas ABC adalah, boleh ngolet-ngolet aja dulu 1 menit. Makanya saya minta tadi siapkan pulpen. Luas ABC. Tetap pikiran kalian itu harus ke sini gitu ya. Gimana caranya? Oke. Boleh. Nanti ada yang ngecek yang ini, ada yang ngecek yang ini. Jadi ceritanya nanti yang R, nanti yang S, terus yang H ini ya ceritanya adalah apa namanya variabel yang bisa diganti dengan angka berapapun lah ya. Cuman supaya tahu konsep dasarnya. Nah, jadi kalau sudah paham ini nanti juga bisa mikir. Ini jadi tidak perlu menghafal rumus terus. Gitu. Oke, ada yang sudah bisa, boleh nggak apa-apa, salah. Namanya juga belajar. Asal jangan keseringan aja salahnya. Ada yang sudah? Yang ke-1, yang 1/2 kali AC kali BD. Ya, kali AC kali BD. AC kali BD. Oke. Ada yang lain nggak? Boleh, disimpan saja ya. Nampaknya sudah ada yang punya inspirasi. Oke, saya langsung saja, nanti bisa di sendiri ya. Oke, 1/2 alasnya apa? Alasnya AC. Tingginya apa? Kali BD. Nah, berarti sudah mulai paham kan? Jadi tidak perlu menghafal-hafal rumus, yang penting ingat konsep dasarnya, nanti juga akan ngalir sendiri rumusnya. Nah, ini juga sama. Nah, tentunya ini pasti kita menghitung ini dulu ya. Menghitung misalkan ini adalah IC gitu, terus kemudian setengahnya, tapi nanti kita akan mengukur ini itu berapa dari panjang yang X ini. Tingginya adalah H, alasnya adalah X. Jadi kita dibagi 2 itu yang sebagai pengurangnya. Ya, jadi konsep dasarnya pokoknya tetap seperti itu. Begitu juga jajar genjang seperti ini. Oke, jajar genjang seperti ini juga ini tinggal kita pindahkan saja yang ini. Ini kita pindahkan ke sini jadilah persegi. Nah, jadi tinggal panjang ini berapa? Ini kan panjangnya sama dengan A, berarti A kali T. Ketemulah rumusnya. Ya, A kali T gitu ya. Jadi tidak perlu menghafal, artinya panjang ini dikali tinggi. Berikutnya misalkan belah ketupat, sudah sama belah ketupat. Misalkan gini nih, kita tinggal gabung saja ini yang, nah kayak gini nih, yang ini kita pindahkan ke sini jadi ini pindahkan ke sini jadi begini. Dan jadilah dia persegi panjang. Kalikan panjang kali lebar, gitulah asalnya. Nah, cuman nanti lebarnya kan yang ini. Sedangkan tingginya kan berarti setengahnya kan, yang diambil setengahnya. Berarti panjangnya ini tetap sama, tingginya yang ini saja, berarti setengah dari ini. Nah, jadi itu asal rumusnya, makanya di sini setengah kali diagonal pertama. Setengah dari yang ini, baru kemudian dikali dengan yang datar. Itu konsep dasarnya. Ya, jadi nanti
ketika ngajar itu jangan langsung ke rumus, tapi ajarkan konsep sehingga pemikiran orang itu kuat. Ketika sudah kuat, maka apa yang dilakukan? Menemukan bentuk bangun apapun tetap akan tetap akan bisa mencari solusi dari permasalahan. Jadi itu namanya problem solving. Kita ajarkan dulu dasarnya, baru dia bisa menerapkan ke apapun. Tapi kalau langsung ke rumusnya, menemukan sesuatu yang berbeda, bingung. Makanya selalu ada pertanyaan dari orang-orang yang belajar matematik, beda contoh dengan beda soal. Kenapa? Karena diajarkan bukan konsep dasarnya. Akhirnya bingung, ngeblank gitu ya. Ya, itu harus dibiasakan dalam pembelajaran. Kayak begini, ini hanya contoh saja. Kita tinggal buat jari seperti ini. Jadilah dia persegi. Ya, dasarnya dari sini aja mikirnya gitu ya. Jadilah ini setengah B kali A. Gitu. Jadilah rumus seperti ini, asalnya dari sini. Jadi untuk mencari luas dari ini, Anda tidak perlu menghafalnya karena sudah ngeh, oh ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, jadilah gabungan seperti ini. Beres urusan, ya. Nah, ini latihan mandiri, jadi nanti ini juga kalian mikir di rumah, gimana nih caranya rumus-rumus ini gitu ya. Jadi itu dulu yang paling penting Anda pahami, jangan hafalin rumus saja, ngajarin ke anaknya nanti gitu. Sama, ini saya loncat. Lingkaran juga sama. Lingkaran juga nanti dia akan berbentuk seperti persegi panjang juga gitu ya. Nah, jadi ujuk-ujuk ngasih luas lingkaran PR kuadrat, keliling lingkaran 2 PR, bingung anak orang ya. Nah, itu harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, ketika menemukan problem solving, permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari, pasti tidak akan bisa anak-anak. Itu saya jamin, ya. Pasti tidak akan bisa. Kenapa? Karena memang dia tidak menguasai konsep dasar. Oke, dari yang saya jelaskan sampai ini latihan mandiri ya. Tadi latihan mandiri ada 3. Saya ulangi, ini tadi 1 ya. Tapi ini saya silangkan ya, 1. Ini nanti dicari ya, jajar genjang apa layang-layang. Nah, 2. Ini dicari nanti ini, gimana cara menemukan rumus ini. Coba difoto gambarnya ya, difoto. Saya ke sini dulu lah. Nah, ini difoto, temukan gimana cara mencari luas. Nah, ini langsung saya ke sini. Coba ini difoto, temukan bagaimana cara mencari luas. Ini saya cepet-cepet dulu ya. Aduh, kelewatan ya. Nah, ini juga saya tidak membuatkan jawabannya. Coba ini cari gimana cara mencari luas. Kalian kan sudah diketahui ini kurang lebihnya bagaimana ya. Nanti cari. Ini dikumpulkan nanti di dalam micro teaching yang akan dilakukan nanti. Ini harus sudah ini harus sudah dikuasai. Jadi nanti micro teaching, sebelum micro teaching kumpulkan dulu ini, jelaskan ke saya seperti apa konsepnya, lalu kemudian baru melakukan micro teaching. Ya, nanti untuk micro teaching dalam tugas yang kemarin, jadi untuk micro teachingnya itu kalian buat video pembelajaran, boleh audiensnya atau anak-anaknya adalah anak-anak langsung. Kalau menggunakan anak SD berarti anak SD yang kelas 6. Ya. Kalau misalkan tidak ada di lingkungan, boleh sesama mahasiswa yang dikumpul, nanti satu yang membuat video. Jelaskan dari awal sampai mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Waktunya dari 10 sampai 15 menit. Bahasanya tidak harus kompleks, misalkan nanti bahasannya adalah bangun datar. Boleh hanya menjelaskan satu aspek saja dari bangun datar itu, misalkan rumus lingkaran misalkan. Ini yang akan Anda jelaskan. Ini saja cukup, tapi saya ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang Anda desain itu mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai kemudian penutupannya. Dan itu ingat harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun. Ya, jangan sampai metode pembelajarannya A, belajarnya dengan metode B. Ya, itu ya. Nanti durasi videonya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Jangan sampai lebih dari itu. Lalu kemudian diupload di YouTube, linknya dikasihkan ke saya. Tetapi harus secara berkelompok ya. Maksudnya satu kelompok, satu link. Ya, cuman videonya bukan per kelompok, tetapi masing-masing. Ya,
Itu nanti disampaikan ke anggota kelompoknya, satu video untuk satu masing-masing orang. Nanti kalau Anda nggak ngerti teknisnya, boleh Anda nanya ke mahasiswa kelas yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi pertemuan kali ini? Masalah tugas nanti kita bahas ya. Masalah materi gimana kira-kira? Apakah kalau ada yang sudah jadi guru, apakah Anda mengajarkan dengan cara yang benar? Kalau masih salah, maka kembalilah ke jalan yang lurus ya. Kenapa? Karena ya begitu nanti. Coba bayangkan, gurunya tidak tahu. Langsung aja baca buku, kasih rumus ke anaknya, nanti bingung. Akhirnya terjadilah perkalian dari orang-orang yang tidak tahu. Bingung nanti, makanya jangan sampai anak-anak, wah contohnya beda, soalnya beda. Ya, terus kalau tidak mengetahui konsep dasar, proses dalam kegiatan problem solving itu tidak akan memiliki kemampuan anak. Anaknya hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di gambar saja. Karena yang hanya ada di gambar yang ada rumus. Kalau di rumah dia menemukan daun, bingung gimana cara menghitung luas daun. Di rumah dia menemukan apa namanya itu satu benda-benda yang tidak beraturan, bingung juga bagaimana cara menghitungnya. Karena memang tidak ada rumusnya. Ya, caranya adalah tanamkan konsep, ajarkan tentang pendekatan-pendekatan, maka dia ke depannya tidak akan bingung. Dan ingat, kalau kita menanamkan konsep, kadang jalannya beda-beda orang mengerjakan itu, tapi ujungnya kalau memang sudah paham konsep pasti benar, gitu ya. Nah, tadi contoh-contoh yang saya berikan, contoh misalkan yang ini, Anda tidak bisa saja orang-orang itu berbeda gaya mengerjakannya, tidak harus menggunakan cara ini. Ada yang mungkin ke bawah, terus rumusnya juga nanti penamaannya kemungkinan beda-beda. Karena gaya berpikir berbeda. Tapi kalau sudah paham konsep, ujungnya insya Allah pasti benar ya. Ya, bisa dipahami? Oke, sebelum kita ini, ada yang mau ditanyakan dulu untuk proses ini. Ini namanya penanaman konsep ya.